Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Keunikan individu murid menjadi dasar praktik pembelajaran. Itu keberagaman murid, layanan kebutuhan murid, learning gap, kaitan dengan standar pendidikan. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Keputusan masuk akal yang dibuat guru. 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Mengetahui kebutuhan belajar murid, ini dapat dilakukan dengan melihat kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kaitan nasional pendidikannya, di dalam standar proses dijelaskan tentang kriteria minimal proses pelaksanaan pembelajaran yang harus dilakukan guru. Salah satunya terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam pembuatan RPP terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, di mana salah satunya adalah bahwa perencanaan pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau resilience adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Perspektif kontinum tombol equalizer. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. 1. Bersifat mendasar, bersifat transformatif, secara konkret atau secara abstrak, materi sederhana atau materi kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Selain kesiapan murid, yang kedua adalah minat murid. Nah, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Untuk membantu guru mempertimbangkan pilihan yang diberikan pada murid, guru dapat mempertimbangkan area minat dan mode ekspresi yang mungkin digunakan oleh murid-murid mereka. Menurut Tomlinson tahun 2001. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. 2. Pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. 3. Preferensi gaya belajar. 4. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru secara umum.
Gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organizer. 2, auditory, belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, baca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. 3, kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, atau kegiatan hands on dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan variasi konten, ada buku paket, video, pembelajaran, majalah, koran, tabel, diagram, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, proses, model pembelajaran kelompok, penugasan, eksperimen, demonstrasi, dan lain-lain. Kemudian produk, tulisan, lisan, gambar, gerakan, cerita, model, realita, dan lain-lain. Mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian informatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-murid. Membuat catatan tentang profil murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-murid. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pendidikan Indonesia.